Halo guys, welcome to Indrito Channel. Kali ini kita bakal bahas nih tips dan trik untuk lulus SKD dan SKB Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Oke, langsung aja. Pertama, selamat ya buat teman-teman yang udah lulus seleksi administrasi PTB STIN. Nah, buat yang belum lulus nggak apa-apa, tetap semangat, masih ada kesempatan di tahun depan. Nah, buat yang sudah lulus administrasi nih, persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti tes selanjutnya ya. Apa aja sih tes selanjutnya? Yang pertama, SKD. Mungkin ada nih dari teman-teman yang penasaran gimana sih caranya supaya bisa lulus SKD, terus sesulit apa sih soal SKD itu. Oke, jadi gini teman-teman, untuk lulus SKD itu yang penting teman-teman lulus nilai mati atau passing grade dari ketiga tipe soal. Berapa sih nilai matinya? Nah, nilai matinya ini teman-teman. Untuk TKP jumlah soal 45, nilai ambang batas atau passing grade-nya 156 dengan rentang nilai yaitu 1 sampai 5. Jika tidak mengisi 0. Kemudian TIU. Untuk TIU itu ada 35 soal dengan nilai ambang batas atau passing grade 80. Nah, jadi di TIU ini teman-teman harus mendapat nilai 80 atau 16 soal benar, karena penilaiannya jika benar mendapat skor 5, jika salah tidak mendapat skor atau 0. Oke, untuk TWK ada 30 soal dengan nilai ambang batas 65. Jadi di TWK ini teman-teman harus benar minimal 13 untuk bisa lulus SKD. Nah, untuk SKD ini apabila ada satu tipe soal yang tidak lulus nilai mati, maka otomatis gugur meskipun nilai total SKD-nya tinggi. Jadi di SKD ini teman-teman harus lulus ya nilai mati dari ketiga tipe soal ini. TIU, TKP, TWK, semuanya harus lulus nilai mati atau passing grade atau nilai ambang batas. Nah, kemudian tips dan trik. Apa aja sih tips untuk mengerjakan SKD ini? Nah, pertama, tips dari aku ya. Yang jelas, persiapkan diri teman-teman dengan belajar jauh-jauh hari. Atau jika memang waktunya sudah mepet, teman-teman bisa belajar nih dari rangkuman materi SKD. Kemudian dari SKD ini yang materinya paling banyak ini sebenarnya TWK ya, atau tes wawasan kebangsaan. Untuk TKP yang penting perbanyak latihan soal aja. Untuk TIU sama, yang penting perbanyak latihan soal dan menghafal kosakata sinonim antonim. Tips yang kedua, jangan terlalu lama memikirkan satu soal ya teman-teman, karena di sini di SKD ini teman-teman tuh hanya memiliki waktu 100 menit untuk menjawab 110 soal. Itu artinya satu soal teman-teman hanya mendapat waktu maksimal 54 detik. Cukup singkat ya, nggak panjang. Jadi di sini teman-teman ada triknya nih. Semisal ada satu soal yang udah dibaca, baca sekali, baca dua kali, nggak ngerti cara ngerjainnya, bisa dijawab dulu atau dikosongin dulu, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Karena di SKD ini kita bisa melihat kembali soal yang tadi belum dijawab atau soal yang tadi belum yakin. Kemudian tips yang ketiga, H-1 tes, teman-teman nih saran aku harus mengutamakan istirahat ya. Sambil ngulang-ngulang materi nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang tidur deh. Dan jangan lupa makan atau sarapan sebelum berangkat SKD. Karena SKD ini lumayan butuh konsentrasi yang cukup tinggi ya teman-teman. Apalagi dengan waktu pengerjaan sesingkat ini. Oh iya, aku punya kumpulan materi TWK nih. Yang mau bisa japri aku lewat link di bawah ya. Oke. Kemudian jika teman-teman sudah lulus SKD, teman-teman akan lanjut ke seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, di SKB ini yang harus teman-teman siapin, pertama, yang jelas seragam putih ya, seragam hitam putih untuk tes itu harus disiapin. Terus kemudian kedua, teman-teman juga harus nyiapin nih baju untuk tes samapta, yaitu kaos oblong warna putih dan celana pendek warna putih untuk olahraga. Karena di SKB ini nanti juga ada tes samapta dan tes kesehatan di dalamnya. Oke, di SKB ini nanti teman-teman bakal nemuin 4 jenis tes. Yang pertama tes psikologi, yang kedua tes kesehatan jiwa dan fisik, yang ketiga tes kesamaptaan jasmani, yang keempat tes mental ideologi wawancara. Untuk SKB ini berdasarkan pengalaman aku di tahun 2016, SKB ini harinya berurutan. Jadi misalnya hari pertama psikologi, nanti hari kedua lanjut tes fisik kesehatan jiwa, hari ketiga lanjut samapta, hari keempat lanjut tes mental ideologi. Jadi berurutan, berturut-turut harinya ya teman-teman.
Nah, karena berturut-turut, saran aku ya, yang harus kita siapkan sih pertama, waktu luang di rumah bisa digunakan untuk istirahat karena tesnya cukup menguras energi. Oke, untuk tips pertama, tips mengerjakan tes psikologi. Ya, untuk tes psikologi ini sih soalnya sama seperti tes psikologi pada umumnya, atau sama seperti tes psikologi TNI kalau teman-teman pernah melihat. Nah, untuk tes psikologi ini saran aku sih perbanyak latihan soal aja ya, perbanyak latihan soal, terus sering-sering mengerjakan tes psikologi ini. Bisa teman-teman cari di internet, download, nanti coba dikerjakan di rumah terus diulang-ulang, karena tes psikologi ini yang penting pertama selain tubuh fit, yang kedua adalah teman-teman sudah terbiasa dengan tipe soalnya. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan tipe soalnya, nanti ya udah siap lah, setidaknya sudah tahu gambarannya, dan saat menghadapi soalnya setidaknya teman-teman sudah pernah mengerjakannya, jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke ya, tips kedua itu saat menghadapi tes kesehatan jiwa. Nah, untuk tes kesehatan jiwa ini bisa jadi dilaksanakan setelah tes fisik atau bisa jadi dilaksanakan setelah tes psikologi. Untuk tes kesehatan jiwa ini saran aku sih ya pertama itu tadi tubuh fit, karena banyak sekali tes kesehatan jiwa ini, ada 600 soal. Nah, tes kesehatan jiwa ini nggak usah ini sih, nggak perlu belajar, nggak perlu persiapan khusus, karena sebenarnya pertanyaannya ini simpel dan teman-teman bisa menjawabnya dengan mudah. Di satu soal hanya ada 2 pilihan dan teman-teman diminta untuk memilih satu pernyataan yang menurut teman-teman benar. Pernyataannya sih biasanya simpel-simpel aja sih, kayak misalnya jika hari libur saya membersihkan rumah, atau jika hari libur saya menonton televisi. Nah, itu disuruh memilih satu pernyataan yang menurut teman-teman benar. Mudah kan? Oke, setelah tes kesehatan jiwa ini lanjut ke tes kesehatan fisik ya. Nah, tes kesehatan fisik ini berdasarkan rundown tahun 2021 ya. Ini dilakukan sebelum tes kesamaptaan jasmani ya, mungkin untuk meminimalisir resiko saat tes kesamaptaan. Untuk tes kesehatan fisik, tips dari aku yang penting sebelum tes tidur yang cukup. Jadi ini misalnya teman-teman besok tes ya, besok tes. Nah, hari ini tuh setidaknya jam 9 udah tidur ya. Karena kalau nggak tidur nanti mempengaruhi hasil tesnya. Nah, untuk tes kesehatan fisik ini nanti meliputi kesehatan luar dan dalam. Kesehatan luar itu postur, kemudian telinga, hidung, tenggorokan. Kemudian nanti teman-teman juga dicek nih, apakah bisa ngomong R atau tidak. Kemudian nanti juga dicek apakah bisa memejamkan satu mata kiri, mata kanan atau tidak. Kemudian kaki, apakah X, O atau tidak. Kemudian tangan disuruh gini, ditaruh kertas di atasnya, apakah tremor atau tidak. Kemudian kelurusan siku, nanti diminta meluruskan apakah lurus atau miring berapa derajat, itu nanti ada tesnya. Saran aku sih untuk tes kesehatan luar atau tes kesehatan dalam ini sih ya teman-teman apa adanya aja sih, apa adanya, cuman persiapan maksimal yang bisa kita lakukan hanya istirahat, selebihnya kita serahkan kepada tim pemeriksa. Oh iya, terus ada lagi nih untuk cowok nanti ada tes varikokel, untuk cewek ada tes oksigen, terus ada lagi tes varises, ngecek ada varisesnya enggak. Ya itu sih. Nah, itu tadi tes kesehatan luar ya. Untuk tes kesehatan dalam ada lagi nih, lebih lengkap ya. Tes kesehatan dalam nanti pertama ronsen paru, kemudian nanti juga ada tes EKG jantung ya. Jadi teman-teman diminta berbaring terus dipasang alat-alat di dada untuk mengukur EKG jantung. Nah, untuk mempersiapkan tes EKG jantung ini sih yang bisa kita lakukan ya istirahat atau tidur yang cukup sebelum tes ya. Kemudian tes darah. Tes darah ini untuk mengukur macam-macam teman-teman. Tes darah ini bisa untuk mengetahui juga kesehatan hati. Nah, kesehatan hati itu juga sekali lagi dipengaruhi juga oleh pola tidur atau durasi istirahat. Jadi aku ingatkan sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa istirahat yang cukup, jangan lupa tidur yang cukup. Oke, tes darah, tes tensi ini juga tidur itu sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi jangan lupa istirahat ya. Oke, itu tadi tes kesehatan luar dan dalam. Kemudian tes kesamaptaan jasmani ya. Untuk tips dari aku, tes kesamaptaan jasmani ini sebenarnya kalau mau latihan dari jauh-jauh hari ya minimal sebulan atau 2 bulan, bagusnya sih 3 bulan sebelumnya ya. Nah, cuman kalau semisal ini waktunya udah mepet, tinggal seminggu lagi, nah itu yang bisa teman-teman lakuin adalah melenturkan otot.
melenturkan otot itu bukan dengan melatihnya dengan keras ya, tapi ya perbanyak stretching, habis itu lari, jogging kecil, jogging ringan aja, jangan jogging berat ya teman-teman. Sekuatnya aja, misal kuatnya 5 menit, 3 menit nggak apa-apa, karena waktunya ini udah mepet, udah tinggal seminggu lagi. Misalnya seminggu lagi itu kurang tepat kalau misal untuk latihan berat untuk meningkatkan endurance kita. Jadi yang paling cocok adalah stretching atau melenturkan otot. Ya, misal untuk mempersiapkan tes lari, teman-teman pertama stretching dulu, melenturkan otot kaki, habis itu teman-teman bisa jogging ringan sekuatnya aja. Nggak perlu dipaksakan 12 menit, 30 menit, 5 menit nggak apa-apa kalau kuatnya 5 menit. Yang penting sih ini otot nggak kaget nanti waktu tes, karena kalau kaget, nah itu nanti nggak enak. Dan yang jadi perhatian, jika waktunya singkat, latihannya secukupnya, semampunya aja ya, karena yaitu nanti takutnya badannya kaget kalau misal belum pernah latihan sebelumnya ya. Jadi lebih baik sih persiapan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Oke teman-teman ya, tes ini ada lari keliling lapangan 12 menit, ada sit up, ada push up dalam 1 menit, terus pull up atau chinning dalam 1 menit. Kemudian untuk renang sih aku nggak tahu ya ini, soalnya nggak disebutin. Cuman di tahun sebelumnya sempet sih ada tes renang, cuman untuk tahun 2021 ini aku kurang tahu ya. Kalau untuk renang sih, kalau sudah bisa renang ya tinggal menyesuaikan aja. Cuman ya kalau seandainya belum bisa renang, aku saranin sih latihannya sama pelatih ya, atau setidaknya sama orang yang lebih tua, orang yang sudah menguasai teknik renang. Karena kalau latihan sendiri sih aku nggak saranin ya, karena berbahaya. Oh ya, tapi nanti di video selanjutnya, di tips and trick selanjutnya, aku juga bakal bahas tentang ini, tentang persiapan tes fisik termasuk renang ya. Oke, tadi tes fisik sudah, sekarang lanjut tes mental ideologi tertulis. Nah, di tes mental ideologi tertulis ini sebenarnya banyak sih contoh-contoh soal yang diujikan dalam tes mental ideologi tertulis ini. Kalian bisa cari-cari di internet supaya nggak kaget aja, supaya nggak kaget waktu nanti teman-teman mengerjakan soal tes mental ideologi tertulis ini. Nah, tips dari aku untuk tes mental ideologi tertulis ini sebenarnya sih lebih ke mempersiapkan jawaban ya, berdasarkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi jangan bohong, karena nanti ditanyain ini di tes ideologi wawancara. Kalau bohong nanti kan kelihatan dari raut wajah, dari mata. Makanya ini aku saranin untuk jujur. Nah, untuk tes mental ideologi wawancara tertulis ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi diujikan ya. Yaitu pertama, catat ya teman-teman, ini soal bisa jadi muncul, bisa jadi tidak. Sebenarnya ini sih, sebenarnya tes mental ideologi itu ya pertanyaannya seputar mental ideologi berbangsa dan bernegara, termasuk Pancasila. Nah, ini untuk referensi untuk belajar ya teman-teman, untuk mempersiapkan jawaban. Yang pertama, catat ya, apa itu demokrasi menurut teman-teman? Nah, ini sebagai referensi aja, teman-teman bisa membuka kembali buku PPKN, buku pendidikan kewarganegaraan teman-teman ya. Kan di situ nanti ada dijelaskan demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos yang artinya apa. Ada juga penjelasannya, teman-teman pahamin ya dari buku pelajaran. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 sila dalam Pancasila. Nah, untuk sila dalam Pancasila ini teman-teman juga harus hafalkan ya, karena ini tuh termasuk penting ini dalam ujian mental ideologi ini. Karena kan inti dari bangsa dan negara ini kan ada di dalam Pancasila itu ya. Jadi teman-teman harus menghafal dan memahami 5 sila dalam Pancasila ini. Yang ketiga, ini teman-teman catat ya dan dicari tahu jawabannya. Sebutkan butir-butir Pancasila. Sila 1 ada berapa butir, apa aja, artinya apa, pengaplikasiannya dalam kehidupan kita gimana. Sila 2 dan selanjutnya sampai sila kelima. Jangan lupa dicari tahu ya teman-teman, karena bisa sangat membantu teman-teman dalam menghadapi tes mental ideologi. Kemudian yang keempat,
jelaskan atau sebutkan pembukaan UUD 1945. Nah, ini teman-teman aku saranin hafal ya pembukaan UUD 1945. Kalian bisa cari bisa beli buku Undang-Undang Dasar tuh, di paling depan kan ada pembukaan UUD 1945. Dibaca, dihafalkan, dipahami isinya. Alinea 1 apa isinya, alinea 2 apa, terus alinea 3, alinea 4. Kemudian alinea 1 itu membahas apa, alinea 2 membahas apa, alinea 3 membahas apa, alinea 4 membahas apa. Nah, itu tadi soal keempat. Kemudian kelima, yaitu mengenai alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena pertama, tujuan negara itu ada di situ. Kedua, Pancasila ada di situ. Ya, di alinea 4 ini teman-teman aku saranin untuk hafal, karena sangat besar kemungkinan untuk ditanyakan mengenai alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selain hafal, teman-teman aku saranin untuk memahami isinya ya bisa carilah di internet. Oke, itu tadi tentang Undang-Undang Dasar, demokrasi. Terus lanjut soal ke-6. Sebutkan 4 kelebihan dan 4 kekurangan teman-teman. Ya, yang dimaksud dari kelebihan kekurangan ini dari segi pengembangan diri ya, dari segi kepribadian kita. Misalnya, aku itu kelebihannya misalnya rajin, kemudian bekerja cepat, misalnya sangat mudah untuk bekerja dengan teman-teman, misalnya itu. Untuk kekurangan misalnya nih, aku ini orangnya misalnya egois atau mungkin tidak teliti, itu juga kekurangan ya teman-teman. Nah, untuk soal kelima ini aku saranin teman-teman benar-benar menggali ke diri pribadi teman-teman. Jadi yang teman-teman tuliskan ini benar-benar kekurangan dan kelebihan teman-teman, tidak mengada-ngada, tidak membuat-buat. Oke, biasanya keluar. Jadi ini mau nggak mau teman-teman harus nyiapin jawaban untuk ini. Nah, kemudian tips dari aku, selain mempersiapkan 4 kelebihan dan 4 kekurangan teman-teman juga harus mencari tahu ke diri pribadi teman-teman. Nah, kalau semisal teman-teman punya kekurangan ini, misalnya tidak teliti, nah teman-teman juga harus mencari tahu gimana sih cara mengatasi kekurangan teman-teman. Karena meskipun di mental ideologi tulis ini hanya ditanyakan 4 kelebihan dan 4 kekurangan, tapi nanti di mental ideologi wawancara teman-teman juga akan ditanyakan bagaimana solusinya. Misalnya nih, aku kekurangannya kurang teliti. Nah, nanti bapak atau ibu yang mewawancarai akan bertanya, loh, kalau kamu orangnya kurang teliti, gimana dong nanti kalau kuliah di STIN? Karena di STIN itu harus menuntut ketelitian, apalagi untuk menjadi anggota BIN itu sangat-sangat membutuhkan ketelitian. Nah, jadi gimana dong kalau nggak teliti? Nah, itu teman-teman juga harus menggali ke dalam pribadi masing-masing bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian soal ke-6. Soal ke-6 ini menggali tentang latar belakang keluarga teman-teman. Nah, untuk yang ke-6 ini aku saranin teman-teman mempersiapkan siapa nama orang tua, siapa nama kakek nenek teman-teman, siapa nama bude, pak de, ya keluarga dari ayah dan ibu, kemudian adik, kakak, yaitu teman-teman persiapkan namanya dan juga pekerjaannya. Nggak tahu kenapa kok ditanyain pekerjaannya ya. Aku saranin sih mempersiapkan aja daripada waktu ditanyakan nanti nggak tahu, karena biasanya sih ini juga keluar. Oke, lanjut. Kemudian lanjut ke-7 tentang PKI. PKI itu apa sih? Nah, PKI itu menurut teman-teman apa sih? Nah, untuk ini aku saranin ya, teman-teman membuka lagi buku PKN, membuka lagi buku sejarah untuk membaca mengenai pemberontakan PKI. Jadi teman-teman waktu ditanya seputar PKI tahu apa jawabannya. Dan yang jelas teman-teman harus tahu nih apa itu PKI, harus bisa menjelaskannya dalam kalimat. Kemudian apakah teman-teman setuju dengan PKI ini, dengan apa yang dilakukan PKI? Jika iya kenapa, jika tidak kenapa? Ini juga aku saranin untuk dipersiapkan ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang ke-8. Ke-8 ini menyangkut organisasi masyarakat atau ormas. Di soal tentang ormas ini, aku saranin teman-teman tahu apa sih pengertian ormas, seperti apa ormas itu. Kemudian teman-teman juga ini ya harus memiliki pendapat mengenai ormas. Apakah teman-teman setuju dengan ormas atau teman-teman tidak setuju dengan ormas? Kemudian ada nih pertanyaan yang lebih ekstrim lagi, lebih ekstrim. Ya, kalau organisasi masyarakat itu membantu masyarakat, itu tentu kita pro ya.
Nah, tapi kalau organisasi masyarakat itu ternyata tidak membantu masyarakat, melainkan sebaliknya. Nah, ini bagaimana pendapat teman-teman? Ini pertanyaan yang cukup ekstrim ya teman-teman. Jadi aku saranin sih teman-teman persiapkan aja apa yang menurut pendapat teman-teman benar. Oke, kemudian nomor 8 nih. Teman-teman akan ditanyakan mengenai seputar toleransi. Toleransi antar suku, antar budaya, antar agama, antar tetangga, atau antar teman-teman. Nanti bisa jadi teman-teman ditanyakan seperti ini. Misalnya ya, seputar hari raya. Apa sih yang akan kita lakukan apabila teman kita yang berbeda agama sedang merayakan hari raya keagamaannya? Apa sih yang akan kita lakukan? Apakah seperti apa? Apakah seperti apa? Nah, ini aku saranin teman-teman persiapkan ya, karena ada kemungkinan keluar. Jadi aku saranin teman-teman untuk mempersiapkan sesuai dengan apa yang menurut teman-teman benar. Oke, itu soal nomor 8. Kemudian soal nomor 9, catat ya. Apa motivasi kalian ingin menjadi taruna STIN? Apa motivasi kalian ingin menjadi anggota BIN? Kenapa teman-teman pengen sih masuk STIN? Nah, ini juga harus teman-teman persiapkan kalimatnya, supaya nanti saat mengerjakan soal ini teman-teman tinggal menuliskan apa yang sudah ada di pikiran teman-teman, jadi nggak harus mikir lagi. Oke, itu tadi tes soal mental ideologi tulis beserta tips dan triknya. Nah, untuk soal mental ideologi wawancara, tips dan trik dari aku cuman ini sih, jangan ngawur jawabnya saat mental ideologi tulis, karena akan ditanyakan lagi saat tes mental ideologi wawancara. Mungkin bisa ditanyakan sama persis seperti yang kita jawab di tes mental ideologi tulis, atau mungkin bisa dikembangkan lagi dari tes mental ideologi tulis. Saran aku, pertama jangan ngawur saat menjawab tes mental ideologi tulis. Kemudian kedua, relax, santai. Selama kita sudah mempersiapkan jawaban, mempersiapkan mengenali diri kita sendiri, sudah mengerjakan MI tulis secara maksimal, kita tinggal relax santai untuk mengikuti wawancara bersama penguji. Kemudian tips yang ketiga, nanti gini, kan teman-teman dipanggil nih, namanya masuk ke ruang ujian, teman-teman menghadap ke penguji. Saran aku, saat teman-teman menghadap jangan langsung duduk. Jadi teman-teman menghampiri penguji, mengucapkan dengan ramah ya, dengan ramah tapi tegas. Selamat siang Pak, selamat siang Bu, mohon izin saya siapa. Udah habis itu teman-teman berdiri dulu, jangan duduk. Nunggu sampai biasanya sih 2 detik, 3 detik, sampai 5 detik, nanti penguji akan mempersilahkan kita untuk duduk. Nah, kalau kita duduk duluan sebelum dipersilahkan, nanti biasanya gini, penguji akan tanya ke kita, loh yang nyuruh kamu duduk siapa? Kan belum dipersilahkan. Nah, itu nanti kan jadi nggak enak teman-teman. Jadi mending jangan duduk dulu, berdiri dulu. Kemudian nanti saat menjawab ya teman-teman, ya, karena teman-teman udah mantap dalam menjawab MI tulis, jadi teman-teman mestinya bakal mantap di saat menjawab MI wawancara ini. Posisi badan tegak ya teman-teman, tangan di atas paha, mata menghadap ke penguji, tapi tetap santai, tetap rileks, jangan nantang. Tatapannya santai, menghadap ke penguji tapi santai. Jawabannya tegas sesuai yang sudah teman-teman persiapkan. Oke, ya jadi gitu teman-teman. Nanti tinggal mengalir mengikuti pembicaraan pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Jadi sekian dulu tips dan trik dari aku teman-teman. Aku doain semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik, semoga lulus. Kalau semisal belum lulus, jangan patah semangat, teman-teman masih memiliki kesempatan di tahun berikutnya, atau mungkin teman-teman bisa mendaftar di PTK lain di tahun berikutnya. Semangat menghadapi tes, jangan lupa berdoa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk request tema. Tunggu video aku selanjutnya ya. Oh iya nih teman-teman, aku kan juga janji ya bakal ngumumin siapa pemenang giveaway. Nah, pemenangnya adalah ini. Ting. Selamat buat yang menang. Untuk yang menang, kalian bisa menghubungi aku lewat link di bawah ini. Nanti akan aku transfer voucher GoPay atau OVO atau pulsa. Sekian dulu dari aku. See you.